warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Marilah kita bersama-sama buktikan salam nasional kita. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Mardiono, tepuk tangan yang meriah. Yang terhormat Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Bapak Dr. Usman Sabtaodang, terima kasih. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo. Mas Prananda dan Mbak Puan. Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani, terima kasih kehadirannya. Bapak Arsyad Rashid, Bapak Oli Dodo Kambe, terima kasih atas kehadirannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadir juga Bapak Sandiaga Uno, tepuk tangan yang meriah buat beliau. Pak Andika Perkasa, Pak Gatot Edi Pramono, dan Tuan Guru Bajang. Rekan-rekan seperjuangan dari seluruh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo beserta para relawan yang hadir di tempat ini. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, hari ini merupakan momentum yang sangat penting bagi seluruh parpol pengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Momentum politik ini telah lama dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah dengan seizin Ibu Megawati Soekarno Putri, rapat konsolidasi partai politik dengan agenda pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo, kami mohon izin untuk dibuka. Hadirin sekalian, banyak yang sebelumnya dengan tidak sabar bertanya, siapa sosok yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Dari mana asalnya? Apa latar belakangnya? Bahkan ada yang menanyakan laki-laki atau perempuan. Apa profesinya? Untung tidak ada yang bertanya apa lagu kegemarannya. Karena semua pasti akan menjawab My Way sebagai lagu kesukaannya. Seluruh pertanyaan tersebut akan segera terjawab. Namun yang paling penting di sini adalah bahwa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang akan berjuang bersama bagi kemajuan Indonesia Raya. Karena itulah dengan tidak berpanjang lebar, kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami mohon berkenan menyampaikan sambutan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Bapak Usman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Bapak Haritanu Sudibyo, Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani, Bapak Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo atau TNPGP, beserta Pak Sandiaga Uno,
Jadi pasti banyak nanya, kenapa Pak Sandiaga Uno ada di sini? Jangan lupa loh, beliau itu adalah P3. Bapak Andika Perkasa, Bapak Edi Pramono, dan Bapak Tuan Guru Bajang. Perwakilan relawan dan tentunya rekan-rekan pers yang pada hari ini saya lihat kok, kenapa ya saya bilang sama Monang, kenapa kok banyak amat ya persnya? Karena bolak-balik sudah nanya, kapan diumumkan, kapan diumumkan. Saya ngomongnya sabar, sabar. Dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini. Untuk menjadi, jangan lupa sejarah, tempat ini menjadi saksi ketika kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba meluluh lantakkan kantor Partai Demokrasi Indonesia belum pakai perjuangan pada 27 Juli 1996. Rakyat Indonesia mengenang peristiwa itu sebagai sebuah tonggak penting demokratisasi di Indonesia. Melalui peristiwa itulah kekuatan arus bawah bersatu guna mengoreksi total praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang pada waktu itu dikenal dengan KKN. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku tercinta, anak-anakku, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan semuanya. Dalam seluruh perenungan saya, sosok pemimpin Indonesia tidak boleh membutakan diri terhadap sejarah, tidak boleh juga melupakan semangat reformasi. Karena ketika ada reformasi itu, kalau diingat, itu bukan jalan-jalan lenggang kangkung, tapi itu pun dengan yang namanya sebuah peristiwa yang penuh dengan cucuran air mata, darah, lalu semangat juang yang luar biasa. Dari sejarah kita belajar bahwa pemimpin harus lahir dari gemblengan lahir batin. Pemimpin seperti ini ditempa keteguhannya, memiliki kesetiaan pada prinsip, kokoh pada jalan Pancasila, merakyat, visioner, dan memiliki kemampuan profesional. Setidaknya telah berprestasi dalam jabatan strategis di tingkat nasional dan memiliki pengalaman konkret di pemerintahan. Ditinjau dari karakternya, pemimpin ini selalu bergelora jiwa kemanusiaannya. Hatinya mudah tersentuh oleh penderitaan rakyat. Semangat pemimpin seperti ini yang akan selalu berkobar-kobar justru ketika menghadapi tantangan. Sosok pemimpin ini digerakkan oleh nilai-nilai moral, etika, dan selalu satu antara kata dan perbuatan. Dengan berbagai harapan tersebut, cukup lama saya menganalisa dan berdialektika dalam alam pikir tentang apa toh yang sedang dihadapi oleh Indonesia tercinta kita, problematik yang dihadapi bangsa kita. Oleh sebab itu, terhadap tugas konstitusi agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, misalnya, belum sepenuhnya dapat kita lakukan di dalam masalah kesehatan tentang pencegahan penyakit menular seperti TBC, demam berdarah, diare, dan juga yang sekarang sangat memperhatikan adalah untuk upaya pencegahan stunting masih menjadi pekerjaan rumah kita. Kita juga memiliki pekerjaan rumah di dalam memanfaatkan bonus demografi di mana waktu yang tersedia hanya 13 tahun ke depan.
kita harus mulai memikirkan bagaimana untuk membuka jalan bagi anak-anak muda yang dari berumur 16 dan sampai yang mereka pun sudah sepuh umur 60 tahun masih dapat sebuah penghidupan yang layak. Pada saat bersamaan saya mencermati seriusnya persoalan akibat liberalisasi politik dan perekonomian kita yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus korupsi. Berbagai persoalan tersebut saya pikirkan dengan seksama sebagai latar belakang. Saya orang yang sudah punya pengalaman hidup dan politik yang cukup panjang. Jadi saya tidak begitu mudah untuk bisa mengambil siapakah yang akan saya jadikan di kemudian hari sebagai pemimpin dari bangsa dan negara ini. Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini, juga mendengarkan masukan para tokoh. Kesemuanya saya kontemplasikan siapa sosok yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah, hari ini, hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kerja keras. Boleh saya teruskan? Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing karena beliau pernah menjadi ketua anggota Dewan Pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya. Dan ketika beliau dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyan sama beliau. Walah, saya ini dari presiden turun menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi saya bilang pada beliau, tidak apa-apa karena itu ideologi Pancasila. Tapi Bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet. Jadi tolong ingat Bapak, seorang sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan
pengetahuan beliau di masalah hukum cocok, sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Saya bilang sama beliau, ya ini hukum ini jangan terus semuanya pada bungkem ya. Saya bilang sama beliau, ya untuk apa ada aturan hukum kalau semuanya pada diam. Ayo Pak, kita ngomong Pak. Dulu saya rasanya merasa sepi sendiri, karena kalau saya ngomong, nah terus wartawan langsung bully. Nah sekarang ada Pak Mahfud nih, belain saya dah. Dan tentunya apa yang telah dikatakan, kita akan bersama menjadi partai berempat yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud untuk insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat Indonesia, kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden. Lalu masih Pak Mahfud, jadi tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering kali dirasakan tidak adil. Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional agar tampil wajah keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini, karena itulah kepada seluruh rakyat Indonesia kami semua mohon doa restunya. Mudah-mudahan seperti tadi yang saya katakan, bahwa rakyat dapat ikut menjadikan kedua beliau ini untuk menjadi pemimpin negara dan bangsa di waktu yang akan datang. Tapi saya tanya sama Pak Mahfud, karena kok biasanya kan kalau orang itu kerja atau apa suka apa ya, gerenengan itu apa ya, jadi suka nyanyi-nyanyi kecil gitu. Jadi saya tanya sama beliau, Bapak bisa nyanyi apa enggak? Dengan malu-malu beliau berkata, kayaknya kurang bisa Bu. Pasangan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud ini akan menyuburkan demokrasi negeri. Mereka akan bertindak sebagai sahabat rakyat sejati, insya Allah. Mereka lahir, tumbuh, dan menjadi mumpuni karena doa penuh kasih dari ibu-ibu sejak berada dalam kandungan. Saya selalu kalau pidato sekarang saya janji sama ini, ayo Mbak Atika, untuk urusan perempuan, karena perempuan itu harus sama laki-laki, kodratnya beda, tetapi di dalam semua haknya harus sama. Kasih Ibu Pertiwi selalu mengharapkan yang terbaik bagi seluruh anak negeri. Kasih Ibu tidak pernah berkesudahan. Hanya memberi, tidak pernah harap kembali. Jadi selalu bagai matahari. Nah ini yang menyinari dunia. Jadi sekali lagi semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita. Ayo terus bergerak ke bawah, perkuat akar rumput, bertemu dengan mereka, satukan seluruh energi juang. Kita persembahkan kemenangan untuk rakyat melalui Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Akhirnya mengakhiri sambutan ini. Nah ini saya ingin mengutip juga saya untuk mensosialisasikan kembali.
mengutip lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ternyata stansa tuh Pak, bagiannya itu ada 3. Saya akan mempopulerkan kembali, tapi acaranya kalau yang besar-besar, karena ternyata itu Indonesia. Mohon maaf kalau begini, saya lagi alerginya saya. Jadi ini stansa ketiga, coba tolong direnungkan bersama. Indonesia tanah yang suci. Nah, tanah siapa? Tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga siapa? Menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri. Ayo siapa mau ikut? Enggak hafal kan? Ibu juga belum hafal kok, sedang terus menghafalkan. Tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Jadi agar Indonesia suci dan abadi, pilihlah sosok pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur dan pemimpin yang mampu bertanggung jawab bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Sebetulnya pemimpin itu seperti apa toh? Saya diajari bapak saya, Bung Karno. Dari mulai SD saya mulai dimasukkan pikiran-pikiran politik. Jadi katanya beliau begini, pemimpin yang sebenarnya itu adalah ketika masa krisis atau kritis dapat mengambil tanggung jawab itu untuk menyelamatkan negara kita. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Ibu Ketua Umum. Dan selamat buat calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo, Profesor Dr. Mahfud MD. Inilah pasangan bagi Indonesia Raya kita yang hadir di sini didampingi dengan keluarga, istri dan putra-putri, bahkan juga cucu dari Prof. Mahfud. Karena itulah monggo untuk dapat berdiri untuk menghadap ke wartawan dengan keluarga, monggo sudah ditunggu. Ya. Baik, inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dambaan rakyat Indonesia. Selanjutnya kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD untuk berkenan berdiri di tengah untuk menerima rekomendasi dari para ketua umum partai kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Mardiono, Pak Usman Sabta, dan Pak Haritanu dimohon untuk ke depan. Rekomendasi ini akan diserahkan oleh Pak Arsad untuk disampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Menyerahkan. Rekomendasi akan diserahkan oleh Pak Arsad ke Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ibu Mega didampingi para ketua umum partai, ada Pak Usman Sabta, Pak Mardiono, Pak Haritanu untuk menyerahkan. Pak izin menghadap ke sini, Pak Ganjar menghadap ke sini, menghadap ke wartawan.
Mohon. Dengan demikian rekomendasi telah diserahkan oleh para ketua umum partai. Ya, sekaligus sesi foto bersama Mbak Puan, Mas Prananda, Mbak Puan untuk monggo untuk mendampingi. Izin foto bersama dulu, didampingi oleh Mas Prananda dan Mbak Puan, Pak Arsyad. Monggo silakan. Merdeka. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kembali ke tempat. Luar biasa, terima kasih. 3, 2, 1. Ya, politik kepada para ketua umum mohon kembali ke tempat. Pak Ganjar sama Prof Mahfud masih di tengah. Pak Ganjar dan Prof Mahfud masih di tengah. Para ketua umum, Mas Prananda, Mbak Puan, mohon dapat kembali ke tempat. Selanjutnya Pak Ganjar, Prof Mahfud foto bersama dengan keluarga di tengah. Karena ini yang membedakan. Ini kasih ibu sepanjang masa tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Baik, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Baik. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian sudah lega, sudah plong, dan tentu saja kita tanggapi dengan penuh rasa syukur. Dan untuk itu mohon izin kami akan bacakan pantun. Ganjar Pranowo rambutnya putih. Bersama Mahfud MD rakyat tertarik memilih. Keduanya jujur penuh welas asih. Mengabdi Indonesia tanpa pamrih. Selanjutnya kepada Prof Mahfud MD, calon wakil presiden pendamping Bapak Ganjar Pranowo, dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, silakan di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin amma ba'du. Terima kasih kepada yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Hajah Megawati Soekarno Putri. Kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Haji Mardiono, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Bapak Dr. Haji Osman Sabtaudang, Ketua Umum Perindo Bapak Haritano Sudibyo, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mendampingi calon presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Adalah kehormatan dan kebanggaan. Saya diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar, meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas tahun 2045. Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil dan beradab. Dalam rangka menyongsong Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup, serta mengedepankan persaudaraan. Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insya Allah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga. Misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya. Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis. Sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang. Sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang. Demokrasi menghargai perbedaan, dan perbedaan itu adalah fitrah, ciptaan Tuhan. Perbedaan di antara manusia, baik ras, suku maupun agama, itu karena diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah. Walakin yabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah mau, kamu semua itu hanya satu jenis, tidak berbeda-beda. Tapi justru saya, Tuhan, yang menyebabkan kamu itu berbeda-beda, agar kamu semua berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Itu firman Tuhan. Indonesia yang beragam membutuhkan toleransi dan akseptasi. Akseptasi maknanya semua anak bangsa bisa bergabung dan bekerja sama dengan tetap dalam keyakinannya masing-masing. Kita semua ketemu dalam prinsip kalimatun sawa, yaitu memperjuangkan sesuatu yang sama di antara perbedaan. Tidak perlu menajamkan perbedaan di antara kita yang memang sejatinya tidak bisa disatukan dalam semua hal. Yang sama atau kalimatun sawa ya pasti disetujui oleh setiap orang, apapun ras dan kelompoknya, adalah keadilan. Pasti disetujui oleh siapapun.
apapun agamanya, pasti orang setuju pada penegakan hukum dan keadilan. Perlindungan pada masyarakat lemah, dan perlindungan serta rasa kasih sayang kepada wong cilik. Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi, mempercepat dan melanjutkan program pembangunan yang sudah baik, tentu lalu memperbaiki juga yang keliru dan melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada konstitusi. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004 sampai 2008 kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya tahu persis, Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar. Saya tahu juga Mas Ganjar adalah dari keluarga Muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Amanat dari orang tuanya, amanat dari partainya, dan terutama amanat dari rakyat. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mengemban amanat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu. Saya juga tidak pernah berkampanye, memasang spanduk dan lain-lain. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan karena menunggu kepastian dari saya, maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi. Bersama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri, semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan dan keteguhan sikap saya, serta keberanian-keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluasa, sehingga bisa ikut membangun bangsa dan negara. Insya Allah, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur, akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya juga pada akhirnya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan, persahabatan dan kerja sama selama ini kepada semua teman, tapi sebagian, diwakili sebagian yang hadir di sini, Ibu Puan Maharani yang terhormat, Mas Prananda, kemudian ada Bapak Ketua TPN Bapak Arsyad Rashid, Bapak Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto dan Bapak Oli Dodo Kambe, serta teman-teman yang lain, ada Pak Andika dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, diskusi dan dukungan selama ini, sehingga pada hari ini saya mendapat kehormatan untuk berdiri dan menyatakan kesediaan kepada rakyat Indonesia untuk ikut kontestasi Pilpres tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mohon Prof. Mahfud tetap di podium.
Prof, mohon tetap di podium. Kita hadirkan satu kesatuan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Indonesia Raya. Karena itulah Pak Ganjar Pranowo untuk berkenan menyampaikan sambutan didampingi oleh Profesor Mahfud MD. Monggo Prof. Mahfud MD mendampingi Pak Ganjar. Kompak ini kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Saya dan Pak Mahfud tentu hari ini berbangga, sekaligus tentu saja ada amanah yang tidak ringan untuk kita lakukan, karena lengkap sudah seluruh pimpinan partai pengusung hadir, yang terhormat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan seluruh jajaran DPP komplit, Mas Nanan, Mbak Puan, terima kasih, Pak Sekjen. Tentu saja tetangga sebelah, Ketua P3, Pak Mardiono, terima kasih sudah hadir, beserta seluruh jajarannya, Pak Sekjen semuanya. Tapi saya harus menyambut secara khusus Mas Sandiaga Uno. Terima kasih sudah hadir. Ketua Partai Hanura, Pak Usman Sabtaudang beserta seluruh jajarannya, terima kasih. Kita sudah berjalan-jalan juga di beberapa tempat, terima kasih. Ketua Perindo, Pak Haritanu beserta seluruh jajaran, terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja teman-teman TPN, cukup komplit ini, ketuanya hadir, wakil ketuanya hadir, pimpinannya semuanya hadir. Terima kasih. Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat, sebagaimana rakyat inginkan, dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan. Bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat, dengan menyediakan kesempatan yang setara. Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ibu Ketua Umum tadi menyampaikan, kesetaraan itu perlu afirmasi untuk kelompok perempuan, untuk penyandang disabilitas, dan untuk anak-anak kita. Dan tentu saja oleh karena itu pemerintahan mendatang harus bekerja jauh lebih keras lagi. Pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tegas, hitam putih, benar salah, dan tidak abu-abu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dunia kita sedang menghadapi krisis iklim yang mengancam kehidupan kita semua. Oleh karena itu kami bertekad bahwa semua potensi alam Indonesia harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun juga dengan tetap memastikan kelestarian alamnya
untuk generasi selanjutnya. Memajukan perekonomian adalah salah satu syarat yang utama untuk harus kita miliki dan bisa kita wujudkan cita-cita di masa depan melalui pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan inilah ekonomi baru yang kita harapkan. Hari ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah untuk menyongsong tatanan Indonesia yang lebih adil dan diperjuangkan oleh pemimpin yang mendengarkan langsung suara rakyat, pemimpin yang mau berkeringat bersama rakyat, pemimpin yang betul-betul merasakan penderitaan rakyat. Mulai detik ini, mari bergerak bersama, mewujudkan mimpi seluruh anak bangsa, dimanapun berada, tanpa terkecuali. Ini tentu bukan perjuangan yang mudah. Oleh karena itu, kepada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk melangkah maju. Kami yakin dengan semangat bersama ini, kita akan segera mencapai masa depan dan kehidupan yang jauh lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah, bismillah, kami siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, mohon untuk kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Mengapa kesatu paduan ini sangat penting? Saya ingat cerita dari Ibu Megawati Soekarno Putri ketika beliau dilantik menjadi presiden dan didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Hamzahas. Saat itu sebelum rapat kabinet yang pertama, Ibu Mega membahas secara khusus dengan Prof. Hamzahas. Ibu Mega mengatakan, Pak Hamzah, kita ini dijodohkan oleh MPR, ibarat orang nikah tanpa sempat pacaran. Partainya berbeda. Lalu Ibu Mega mengatakan pesan dari Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa kita. Tetapi oleh MPR sebagai penjelimaan rakyat, apapun saya telah ditetapkan sebagai presiden dan Bapak Hamzah sebagai wakil presiden. Karena itulah kita harus satu padu, satu jiwa. Harus duit tunggal. Kalau di antara salah satu kita mengangkat alis saja, maka rakyat bisa bergerak. Kalau di antara kita salah satu batuk saja, maka rakyat bisa ikut batuk. Karena itulah Pak Hamzah, sebelum saya mengambil keputusan dalam rapat kabinet mengetokkan palu, kalau ada yang tidak setuju, tolong saya dikasih tahu, dikasih tanda. Tandanya bagaimana, Bu? Tanya Pak Hamzah. Tolong saya dikasih kode dengan menyentuh tangan saya. Maka ketika Ibu Mega akan mengetokkan palu dalam rapat kabinet untuk masa depan rakyat bangsa dan negara, dan kemudian ketika ada yang belum pas, Pak Hamzah kemudian menjawel Ibu, dan rapat pun diskors. Inilah nampaknya cerita sederhana, tetapi penuh tentang pesan moral. Bagaimana presiden, wakil presiden adalah satu kesatuan kepemimpinan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Semoga betul-betul dijiwai karena rakyat betul-betul mengharapkan suatu tanggung jawab dari pemimpin sebagaimana disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri, para ketua umum, hadirin dan saudara-saudara sekalian. Selanjutnya sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, kita dengan penuh kegembiraan, penuh rasa syukur akan bersama-sama berdoa. Kepada Tuan Guru Bajang, Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri acara yang penuh keberkahan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan perkenankan saya memimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu, mensyukuri nikmat-Mu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma yassir umurana, washrah sudurana, wakhtim bis salihati a'malana. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah hati kami, dan tuntaskan ikhtiar kami dengan keberhasilan dan kemenangan yang terhormat, ya Allah. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami telah menyatukan niat, mengokohkan komitmen, dan bergerak bersama dengan calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Ganjar Pranowo dan calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Mahfud MD. Ya Allah, seluruh hati dari makhluk-Mu berada pada genggaman-Mu. Maka gerakkanlah hati rakyat Indonesia untuk bergerak bersama-sama memperjuangkan dan mengikhtiarkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Untuk niat baik kami ini ya Allah, mudahkanlah. Untuk ikhtiar kami ini ya Allah, mudahkanlah. Wa ma dzalika 'alaika bi'aziz. Itu tidak sulit bagimu, Engkau yang maha kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami yang maha kuasa, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami ya Allah dari azab api neraka. Wassallallahu wassalam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru Bajang yang telah menyampaikan doa dengan penuh khidmat. Demikian tadi seluruh rangkaian acara telah dijalankan dengan baik, lancar, dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh parpol pengusung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, kekompakan dari PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo. Juga kepada para relawan hadir di sini, Bapak Rambun Cayo, Teddy Wibisono, Bambang Gembos, Andi Gani Nwawea, Dono Prasetyo, Sihol Manulang, Iwan Lagdono, Rehat Tagi, Grace, Aidil, Pitono Adi, dan juga Kartika Adi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini mewakili lebih dari 1.100 relawan. Juga para tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, ada Pak Andi Wijayanto, ya. Kemudian Bung Prabu, Pak Chandra, Pak Orias, Bung Denon, Pak Luki, ya, dan ada Mbak Angela juga, ya, tepuk tangan yang meriah, ya. Dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada Pak Beni Ramdhani di belakang, tepuk tangan yang meriah. Ada Pak Mukoam, wah, ini jago-jago grassroots. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat mereka, luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers, luar biasa antusiasmenya. Media asing lebih dari 22 dan media nasional lebih dari 100. Jadi semua berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini.
Selanjutnya dengan mohon izin kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, maka rapat konsolidasi dengan agenda pengumuman calon wakil presiden mohon izin untuk ditutup. Burung cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Merdeka! 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 Terima kasih. Selanjutnya kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri.